Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita ketemu lagi di kelas interaksi manusia dan komputer. Saya Muhammad Bambang Firdaus, dan di pertemuan kali ini kita masuk di part 3 atau 4 yang fokusnya di UI dan juga UX gitu. Terima kasih udah datang, dan sebelum mulai mari kita berdoa. Semoga apa yang kalian lakukan semua hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Jadi di awal ini di RPS itu menjelaskan terkait dengan menyelesaikan tugas dan juga user interface, dan yang keempat ada desain UI UX. Dan yang jadi catatan di mata kuliah ini adalah teknik-teknik yang ada di sini tidak hanya berkaitan dengan teknis, tapi juga berkaitan dengan kebiasaan kalian dalam melatih kognitif atau ide untuk membuat desain. Dan yang jadi catatan adalah perkuliahan ini nggak cuma di kelas ini, tapi juga ada beberapa materi yang bakal saya share ke kalian. Dan itu semuanya bersifatnya online. Ini RPS-nya dan sudah saya share. Dan kalau di konten atau di perkuliahan yang lain, di materi yang lain, saya punya podcast juga yang berisikan tentang materi-materi atau potongan materi yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Nama channel Spotify saya Dosen Penguji, dan yang jadi catatan adalah semua yang ada di sini berkaitan sama desain dan juga dunia kampus gitu. Ada elemen UI, ada elemen UX, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek langsung di Spotify, dan itu gratis. Terus ada juga yang ada di YouTube ya. Di YouTube saya, Muhammad Bambang Firdaus. Ini berkaitan dengan beberapa part perkuliahan yang ada di multimedia atau interaksi manusia dan komputer. Dan itu juga banyak part yang bakal kita bahas di perkuliahan maupun di praktikum gitu. Jadi jangan malas untuk bisa nge-explore, karena perkuliahan ini harusnya bisa jadi sangat-sangat interaktif buat kalian dan juga adik-adik tingkat di generasi selanjutnya begitu. Oke, ini part pertama, dan silakan cari beberapa part yang berkaitan dengan user experience. Di part materi ini kita bakal coba masuk ke penjelasan yang ada di teori dan juga di slide yang saya siapkan gitu. Dan kenapa ada source yang sering saya sebutkan atau nantinya bakal sering kalian coba cek di pembelajaran ini di medium.com, karena ini salah satu forum yang bagus untuk berkumpulnya para desainer atau content creator yang berkutat di dunia desain dan juga kreatif, nggak cuma UI atau UX atau HCI, tapi juga banyak ilustrasi dan lain sebagainya gitu. Dan udah pasti itu adalah kreator, bukan orang yang sembarangan posting atau repost doang gitu. Dan di proses user experience sendiri ada beberapa part penting ya. Ada research itu sendiri, ada empathize atau empati, terus juga create, membuatnya, terus nanti ada test dan juga develop. Di research sendiri kita harus fokus ke user atau pengguna, dan di situ juga ada demografi, ada kira-kira nih siapa namanya user nih pengen apa sih, terus juga apa yang dibutuhkan sama mereka, dan juga ada hipotesa yang datang dari si user, terus kita coba jawab gitu. Terus di empathize itu berkaitan sama empati atau rasa kita terhadap user. Itu ada user persona, skenario juga ada di situ, ada testing, dan juga kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada user experience map. Kenapa perlu map atau bagan tertentu? Karena nantinya itu semua dikategorikan gitu.
Yang ketiga ada create, ini yang bakal kalian temukan di praktek langsung nanti. Di situ ada wireframe, mood board, mockups, dan juga style guide. Wireframe mungkin udah tahu semua ya, sketch atau plan. Mood board itu berkaitan dengan kira-kira berapa scene atau berapa menu yang bakal kalian temui. Mockup itu bentukannya gimana, kalau handphone, kalau tablet gimana, kalau website gimana. Terus ada style guide. Ini ada beberapa pilihan style atau tema yang bisa dipilih dan itu menyesuaikan dengan tema si user. Misalnya makanan, berarti ya makanan warnanya lebih condong kemana. Terus juga kalau bisnis kemana, kalau minimalis gimana gitu. Itu create. Dan ada test dan juga develop. Di test ini ya orang bakal coba desain kalian, terus juga nge-review, juga mencoba tracking kira-kira mana yang diperlukan, mana yang enggak. Dan juga di situ ada iterasi. Iterasi itu perulangan yang memang punya pembeda dari tiap percobaan pertama sampai percobaan N atau kesekian. Gitu. Itu yang jadi catatan. Terus ada develop. Itu berkaitan dengan usability test juga, dan ada review. Dan ini mirip sama tes karena dilakukan secara berulang gitu. Itu untuk proses. Lalu dan ini juga penting ya, who, what, where, when, why, how di HCI atau di interaksi manusia dan komputer, khususnya di user experience. Yang jadi catatan adalah kita sering lewatin part ini karena kayaknya kita tahu gitu. Oh, kayaknya yang makan KFC pasti anak-anak. Oh, yang beli Starbucks pasti orang kaya misalnya atau bisnismen atau apa. Nah, itu asumsi-asumsi begitu tidak diperkenankan atau tidak harusnya sih mulai dikurangi gitu. Karena semuanya harus ada landasan berpikirnya, dan salah satu landasan berpikir untuk memulai user research yang baik adalah 5W1H ini. Ini berlaku umum, nggak cuma di bidang teknologi gitu. Dan ini adalah salah satu rancangan yang bakal kalian temukan nanti ya, atau kalian bakal explore. Dan 5W1H ini bisa berkaitan dengan objek yang ada di Samarinda, karena kita di Samarinda. Ada Citra Niaga, banjir, dan juga UMKM lokal. Yang jadi catatan adalah 3 hal ini punya perspektif yang beda-beda. Citra Niaga sebagai pusat perbelanjaan yang dulunya rame, sepi, rame lagi waktu pandemi, habis itu sepi lagi sekarang. Nah, itu gimana? Apakah branding yang kurang atau gimana? Terus banjir, nah banjir ini apakah kita mau fokus ke gimana mendeteksi banjir UI-nya, atau malah pendeteksian banjir hari ini ada banjir di mana kalau lagi hujan deras dan lain sebagainya. UMKM lokal ini general, bisa apa aja. Itu yang bakal nanti coba kalian pikirkan beberapa step by step-nya ke depan gitu. Dan ini ada gambaran umum ya yang bakal kalian temukan di part interaksi manusia dan komputer atau di UI UX ini. Ada sketsa, itu digambar pakai tangan juga bisa. Terus ada wireframe, bentuk rapih dari sketsanya tadi. Terus juga ada mockup, ini versi lebih rapihnya lagi dan juga berwarna, tapi belum masuk ke kalau di handphone ya berarti ada frame handphonenya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah prototype. Prototype ini ibaratnya mirip kayak aplikasi beneran, tapi kita nggak bisa input data, bedanya itu doang. Makanya di beberapa riset atau skripsi juga biasanya di bab 3 adanya 2 ini, sampai sinilah kaleng. Ini 3 ini ada di bab 3 biasanya. Nah, di prototype, kalau misalnya ngambil aplikasi ya berarti prototype-nya bisa di input data. Kalau dia ngambil UI UX misalnya, ya berarti bisa navigasinya jalan, transisi, terus juga animasi gitu-gitulah. Itu juga bisa jadi patokan gitu.
Dan nantinya di beberapa pendekatan saya bakal coba ngelempar beberapa ide desain dan kalian bakal ngelihat kira-kira ini udah sesuai apa belum, begitu. Ini part teori, dan setelah ini mungkin saya bakal melempar kira-kira ada pertanyaan atau diskusi yang bakal kita jalankan. Terima kasih. Oke, di beberapa part di HCI sendiri kita diwajibkan untuk diskusi, apakah ke klien, apakah ke tim, dan lain-lain. Makanya nantinya dari mata kuliah ini ke beberapa pertemuan ke depan itu bakal banyak diskusi. Gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, silakan. Saya paling mau nanya tentang ini, Pak. Kalau dalam desain ini ada aturan apa untuk penempatan label? Susunannya ibaratnya gitu ya. Ada, tapi itu biasanya berlaku umum, tidak terlalu strict lah ibaratnya gitu. Taruhlah kita hari ini punya 16:9 gitu. Ini udah lama sekali dari awal smartphone yang nggak ada keyboardnya itu ada. Ini udah lama. Hari ini kita punya yang lebih panjang lagi. Bisa 19:9, bisa 20:9, bisa 21:9. Apakah ini berubah penempatannya? Ya nggak juga. Misalnya ada di sini ada profile misalnya. Ada profile, di sini ada burger icon misalnya. Ya nggak apa-apa, tetap aja sama gitu. Tapi yang jadi catatan adalah hari ini hampir semua UI atau tampilan itu kalau nggak dia harus milih apakah dia mobile, apakah dia website. Kalau dia mobile pasti dia pakai rasio yang menyesuaikan sama ini. Tapi kalau dia web pasti dia landscape gitu. Ini portrait kan. Ini portrait. Kalau ini dia landscape. Berarti ini 9:16 ya. Kebalik nih. 9:16. Gitu-gitu. Nah, yang jadi catatan adalah penempatan yang ada di landscape ini pasti lebih besar daripada yang portrait gitu. Kenapa? Karena ya ibaratnya kayak TV atau website atau monitor kita gitu. Kan layoutnya bisa dibagi 2, bagi 3 gitu. Itu yang jadi perhatian kalau kalian menata atau me-layout tadi gitu. Oke? Ya. Silakan, ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Jess. Jadi untuk desain UI UX ini kita di prototype itu hanya sampai navigasi aja, nggak perlu sampai kayak misalnya kayak saya mau mendesain suatu aplikasi, saya harus membuat segala sistemnya, kalau semua itu nggak perlu. Pertama tergantung kesepakatan dengan customer atau klien gitu. Karena yang jadi catatan adalah ada orang yang mengorder kita sebagai jasa mendesain atau meredesain, itu ada yang 100% dikerjakan baru, ada yang meredesain. Nah, kalau yang redesain ini biasanya tergantung dari fitur atau menu yang bermasalah gitu. Per fitur atau per masalah atau problemnya gitu. Jadi yang jadi catatan adalah kita harus tahu dulu batasan perbaikannya sampai prototipe itu di mana di klien gitu. Ada orang yang memang, wah Pak ini login saya ini bermasalah nih, captcha-nya berlapis-lapis misalnya gitu. Atau kalau dia lupa password harus ngubungin admin lagi. Nah itu kan nggak efisien. Nah itu kita coba benerin di part login atau sign up-nya atau apanya tadi lah gitu. Ya kalau request-nya di part atau menu itu, ya di menu itu aja gitu, nggak usah ditambah-tambahin gitu. Karena sejatinya mockup atau prototype nanti itu buat memperjelas kinerja kita terhadap perbaikan tadi gitu. Makanya banyak teman-teman atau anak-anak yang sudah sampai mockup itu lumayan jelas karena mockupnya hampir berlapis-lapis atau bisa puluhan atau bahkan ratusan shot atau ratusan desain dalam satu fungsi.
kayak dipikirin dia login kemana, habis itu kemana, kalau gagal akses gimana, 404-nya gimana gitu. Itu juga jadi perhatian. Bahkan ada orang atau desainer yang kerjanya atau portofolio itu khusus untuk bikin tampilan 404 gitu. Di Dribbble itu banyak 404 dan lain sebagainya, handling error ya 405 gitu. Itu fokusnya ke sana gitu. Makanya di beberapa riset ya, makanya ada batasan masalah atau kontribusi itu buat ngasih tahu bahwa oh ini memang yang dibutuhkan sama narasumber atau klien kita, dan itu yang kita tawarkan, nggak overlap atau offside gitu. Oke, di part akhir ini atau di sebelum kita mengakhiri kelas akhir ini, kita bakal coba atau saya bakal ngasih beberapa catatan atau materi yang berkaitan dengan pembahasan hari ini, itu lebih detail yang ada di sosmed atau di YouTube saya. Jadi yang jadi catatan adalah beberapa bahan bacaan yang ada di Medium. Tadi itu kan bahasa Inggris ya. Agak terbatas juga kalau misalnya, atau saya agak maksa kalian untuk bisa effort untuk bahasa Inggris, tapi ya nggak apa-apa. Tapi yang jadi catatan adalah di YouTube saya juga ada beberapa part yang memang penting untuk kalian lihat gitu. Dan itu berkaitan sama 3 sampai pertemuan ke depan. Seperti yang ada di identifikasi awal konsep UX ini gitu. Nah, jadi perhatian nanti adalah dari video ini kita bakal tahu konsep UX secara detail untuk sebelum kita mulai melakukan satu riset atau pendekatan di bidang IMK atau fokus di UX gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngeklik video ini, ada beberapa rekomendasi lainnya biasanya yang terkait dengan pembahasan yang saya berikan, dan ini nggak lama ya, cuma 18 menitan gitu. Dan kalau yang di podcast juga begitu, jadi itu bisa di rewind atau dijadikan bahan bacaan atau materi yang bisa dirujuk untuk project nanti gitu. Jadi ada beberapa part yang harus saya pastikan, kayak tahapan UX tadi, terus juga layouting tadi udah ditanyain juga ya. Terus ada kira-kira batasan prototyping itu sampai mana. Nah, itu yang harus coba diperhatikan lagi untuk kedepannya gitu. Dan mungkin itu ya, saya punya pantun sebelum ditutup. Cakep, oh belum ya. Jalan-jalan ke Gunung Meratus. Yes. Pinjam dulu 100. Lagi musim ya itu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak, dan bisa di rewind lagi karena ada yang ada di YouTube dan juga podcast saya di mata kuliah ini. Terima kasih sudah datang. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.